Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa ba'du. Ikhwatil iman wal akhwat rahimakumullah. Saudara-saudaraku seiman, akidah semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali bersua dengan saya Ustadz Solihin Hasibuan. Pada hari ini kita berbicara tentang bagaimana kiat-kiat menghadapi persoalan hidup. Mudah-mudahan dengan pembicaraan kali ini apa yang menjadi permasalahan-permasalahan hidup kita, kesulitan-kesulitan dan ujian-ujian kehidupan ini mudah-mudahan bisa kita hadapi dengan cara yang mudah dan diberikan oleh Allah jalan-jalan keluar. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah diberikan oleh Allah jalan keluar. Di antara kiat-kiat cara-cara menghadapi permasalahan hidup, di antaranya pertama, hendaklah kita menyiapkan diri dengan permasalahan, siap diri untuk menghadapi permasalahan hidup. Kiat yang pertama, siap diri. Artinya memang kita sudah siap nian untuk menghadapi tantangan dan cobaan hidup. Karena itu adalah suatu yang pasti. Siapa yang memastikan itu? Yang membuat kehidupan. Allah yang mengatakan, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ. Ketika Allah mengatakan وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ berarti adalah pasti takkid. Wala la takkid. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ ditambah nun takkid berarti itu adalah pasti. Saya pasti atau kami pasti kata Allah menguji kalian dalam kehidupan ini. Ada ujian itu dari rasa takut, minal khaufi wal ju', rasa lapar dan lain sebagainya. Berarti memang setiap saat kita dalam hidup ini menyiapkan diri bahwa kita pasti akan dapat cobaan. Pasti akan dapat ujian. Ada dapat tantangan. Maka dalam bahasa saya, berani hidup tak takut mati jangan hidup. Takut hidup mati saja. Karena hidup ini hanya sekali, hidup sekali, hiduplah yang berarti. Lah pasti, berani hidup tak takut mati. Karena memang hidup ini dah pasti ujian. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah membuat ada kehidupan, ada kematian agar Allah menguji siapa yang paling baik amal soleh di antara kalian. Yang kedua, hendaklah selalu ridho dengan ketetapan Allah. Apapun yang diberikan oleh Allah dengan kita dalam hidup ini harus menerima, ridho. Jangan membangkang, jangan melawan. Tak baca. Karena kita tidak punya kuasa, yang maha kuasanya Allah. Makanya dokter pun sakit. Dokter pun mati. Ya. Yang punya jabatan baik turun. Tapi yang tidak ada jabatan pun bisa naik. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Itulah ketetapan rumus dari Allah. Kalau Allah yang berkeinginan tidak ada yang tidak jadi. Tapi siapa yang ditolak oleh Allah tidak ada bisa yang menaikkannya ataupun yang memberikan kedudukan kepadanya kecuali adalah hanya dengan izin Allah. Maka jangan lupa poin yang kedua, hendaklah menerima apa yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, menghilangkan atau menjauhkan suudzon, buruk sangka kepada Allah. Jangan pernah berburuk sangka dengan Allah. Apapun yang ditimpakan ataupun yang ditetapkan oleh Allah kepada kita, tetaplah terima. Apa yang dikasih oleh Allah itu yang terbaik bagi kita.
boleh jadi yang kamu menganggap baik bagimu, tapi kata Allah itu tak cocok bagimu. Atau merasa tak cocok dengan kita, tapi itu yang pas untuk kita. Begitulah langkah dan sikap yang ketiga ketika kita menghilangkan suudzon. Maka ketika dapat musibah kita tidak boleh, kata Rasulullah mengatakan, laukana hakada. Seandainya begini atau begitu. Tapi kalau sudah ditakdirkan oleh Allah, itulah yang terbaik untuk kita. Dan yang terakhir, hendaklah tetap tawakal kepada Allah, berbaik sangka dan menyandarkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita bersandarkan kepada Allah, maka insya Allah akan yang ada adalah ketenangan hati, kegembiraan dan keridhaan. Sama dengan saya, sedang saya bersandar dengan kursi ini. Ternyata sebaik-baik nyandar itu adalah bersandarlah dengan yang kuat, yang bagus. Ngapa aku galak bersandar dengan kursi ini? Karena aku tahu kursi ini kuat, baru. Kalau buruk kan tidak berani aku. Kaki aku terkapar, terjatuh. Maka dalam hidup ini juga itu prinsip hidup. Jangan menyandarkan diri kepada orang jabatan seseorang. Kalau yang punya jabatan itu terkapar, melok kau terkapar. Kalau punya jabatan itu terjatuh, melok terjatuh. Maka jangan nyandarkan diri sama sekali dengan orang yang punya jabatan. Maka bersandarlah dengan yang maha kuasa, yang maha kuat. Dan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Tetaplah bertawakal kepada Allah. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah, bersandar kepada Allah, diberikan oleh Allah jalan keluar dari kesulitan. Dan yang insya Allah keberkahan hidup akan selalu dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatil iman yang saya hormati dan dirahmati oleh Allah, demikian dalam kajian-kajian ke jalan hidup kita dalam setiap hari pasti ada baiknya, ada lemaknya, ada susahnya, ya. Inna ma'al usri yusra wa inna ma'al usri yusra. Tapi tetaplah insya Allah berprinsip kepada beberapa hal. 4 poin yang saya sampaikan tadi, insya Allah tetap tabah dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah, wabillahi ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.